Sahabat, hari ini saya ingin membahas kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Karena di firman Tuhan dikatakan, di Matius 12 ayat 36 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Sahabat, betapa bahagianya kita memiliki teman yang banyak, apalagi kita memiliki teman yang humoris, yang suka banyak ketawa, yang suka lelucon. Tapi sahabat harus tahu, apakah lelucon itu, apakah guyonan itu, atau apakah bercanda itu menyenangkan hati Tuhan, ataukah menyenangkan hati manusia. Dan ingat sahabat, belum tentu lelucon seperti itu indah didengar oleh telinga Tuhan sahabat. Bahkan seringkali orang Kristen memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk menggunakan sebagai lelucon mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu sangat bahaya bagi orang-orang percaya sahabat. Itu kita harus hati-hati karena itu akan menjadi pertanggungjawaban buat kita. Kita memakai lelucon dengan firman Tuhan seringkali supaya terkesan rohani dilihat orang-orang. Tapi sahabat ingat, apakah itu layak untuk kita bercandakan, layak untuk dengar Tuhan? Sahabat harus tahu, itu bercanda-bercanda lelucon itu sangat mempengaruhi kehidupan kekal kita. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjaga perkataan kita. Sahabat, gunakanlah perkataan kita untuk mengeluarkan berkat yang untuk bisa menjadi dampak yang baik buat sekitar orang yang mendengarkan buat kita. Kita tidak akan pernah tahu, mungkin dari perkataan kita itu bisa memberkati seseorang, tapi dengan perkataan kita itu bisa mengutuki atau menjatuhkan kehidupan mereka, bahkan rohani mereka bisa tanpa kita sadari kita jatuhkan dari perkataan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam mempergunakan perkataan kita. Sahabat ingat, di firman Tuhan katakan jangan pernah kita mengeluarkan kata yang sia-sia, karena itu sama sekali tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Betul memang menyenangkan hati manusia, tapi tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tidak dengan lelucon yang sembarangan, apalagi menggunakan ayat firman Tuhan. Gunakan ayat firman Tuhan untuk membangun seseorang, untuk membangkitkan spirit orang. Percayalah, kalau kita menggunakan kata yang baik, orang yang mendengarnya itu akan bisa diberkati dengan berlimpah-limpah sahabat dengan perkataan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita bercanda, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa yang kita ingin bercandakan, apa yang ingin kita perkatakan itu kita harus perhatikan yang pertama sahabat. Yang kedua, ini menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan manusia. Itu yang harus kita perhatikan yang kedua. Jadi ada dua poin yang kita harus ingat tadi sahabat. Dan kita harus membawa firman Tuhan untuk membawa kehidupan yang kekal dan menjadi contoh yang baik buat sekitar kita. Dan pesan saya terakhir adalah, kita harus tahu kepada siapa kita harus menyenangkan diri kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dan kita harus memikirkan kehidupan kekal bukan hanya diri kita tapi untuk orang lain. Demikian loh message yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless you.